Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Septian Oktaviana dengan NPM 2121511517 akan mengajarkan anak didik saya mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelumnya, perkenalkan anak didik saya yang ini. Silakan perkenalkan dirinya. Saya Galih. Lagi silakan. Saya Dodi. Baik, langsung saja ya ke pembelajarannya. Pertama, di sini saya akan membahas mengenai persamaan linear satu variabel dulu. Kita ke pengertiannya dulu. Persamaan linear satu variabel itu adalah suatu persamaan berbentuk kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mengandung memiliki satu variabel berpangkat 1. Nih contohnya kayak gini. X ditambah 1 sama dengan 5. Nah, untuk bentuk umumnya kayak gini nih. Persamaan linear satu variabel tuh AX tambah B sama dengan 0. Yang dimana A di sini tidak boleh sama dengan 0 dan X itu disebutnya variabel atau peubah. Semua suku di sebelah kiri tanda sama dengan itu disebutnya ruas kiri. Jadi yang di kiri ruas kiri, yang di kanan itu ruas kanan. Betul sekali Galih ya. Nah, langsung kesetaraan bentuk persamaan linear satu variabel. Dua persamaan atau lebih dikatakan setara atau ekuivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan simbol seperti ini simbolnya, simbol ekuivalen. Syarat suatu persamaan dapat dinyatakan ke dalam suatu persamaan yang setara adalah dengan cara yang pertama nih, bisa menambah atau mengurangi kedua ruas. Bisa yang kiri atau jangan yang kanan juga lalu ditambahkan dengan bilangan yang sama. Untuk cara yang kedua nih, itu bisa mengalihkan atau membagi kedua ruas kiri atau kanan dengan bilangan yang sama juga. Lalu setelah itu kita gabungkan operasi A-nya dengan B-nya. Untuk penyelesaiannya sendiri itu ada cara yang pertama metode substitusi. Metode substitusi ini itu mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar. Nih untuk langkah-langkahnya nih, ini penting nih tulis nih. Yang pertama, kelompokkan suku yang sejenis. Yang kedua, jika suku sejenis, Yang kedua, jika suku sejenis di beda ruas, pindahkan agar menjadi satu ruas. Nah, lalu yang ketiga, jika pindah ruas, maka tanda berubah. Yang asalnya positif itu menjadi negatif atau sebaliknya. Nah, yang keempat itu cari variabel hingga sama dengan konstanta yang merupakan penyelesaian. Gitu cara penyelesaiannya. Nih contoh soalnya nih. Coba kerjain. Misalkan 3x tambah 12 sama dengan 7x dikurangi 8. Tentukan nilai x. Coba kerjakan. Saya kasih waktu 30 detik lah untuk soal gampang seperti ini. Kalau bisa jawab langsung jawab aja ya. Ya Galih, berapa jawabannya X-nya? X-nya bilangan 2. Ya, betul. Dodi gimana? Udah bisa ngerjainnya? Ngerti dikit Pak. Dikit-dikit ya. Iya. Lalu nih selanjutnya ke pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear dengan satu variabel itu adalah suatu kalimat terbuka yang hanya memuat satu variabel dengan derajat 1. Maksudnya derajat di sini adalah pangkatnya itu 1 maksimal. Yang dihubungkan dengan lambang kurang dari, lebih dari sama dengan, dan juga kurang dari sama dengan. Nah, sebelumnya itu kita cari dulu apa sih pengertian kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu kalimat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, X lebih dari 5. Ini kan kita belum mengetahui kebenarannya karena X itu belum diketahui si nilainya itu berapa. Nah, itu disebutnya kalimat terbuka. Untuk bentuk umumnya ini hampir sama kayak yang tadi tuh, kayak yang persamaan linear satu variabel dengan A, B, C-nya itu bilangan real. AX tambah B itu tidak boleh sama dengan C. Yang dimana A itu tidak boleh sama dengan 0. B dan C itu konstantanya. Dan X di sini adalah variabel.
yang tidak boleh sama dengan ini kita ganti tandanya dengan bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan, itu tergantung soalnya. Lalu kita ke kesetaraan bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Ini tuh yang pertama bisa menambah atau mengurangi dengan bilangan yang sama di kedua ruasnya, bisa ruas yang kiri atau yang ruas yang kanan itu bisa ditambahin atau dikurangin dengan bilangan yang sama. Lalu yang kedua itu bisa dengan cara dikalikan. Nah, betul kali, dikalikan dengan bilangan positif yang sama. Lalu bisa juga dengan dikalikan sama, dikalikan, tapi dikalikannya dengan bilangan negatif. Nah, perlu diperhatikan kalau dikalikan atau dibagikan dengan bilangan negatif itu si arah tandanya itu berubah. Yang misalnya nih, asalnya lebih dari itu bakal jadi kurang dari. Nah, kayak gitu. Lalu bisa juga jika mengandung pecahan itu di kedua ruasnya, pecahan itu bisa dikalikan dengan KPK si penyebutnya. Gimana, ngerti? Sampai sini? Nah, sekarang coba nih kerjain soalnya. Tentukan himpunan dari 3x dikurangi 1 kurang dari x ditambah 3. Saya kasih kalau untuk soal seperti ini 1 menit aja lah. Ayo coba kerjain. 2x kurang 1. Kalau nggak bisa bilang ya. Salah. Yang mananya kali yang salah? X kurang 5 salah ya? Salah. Itu di bagian 2x dikurangi 1. Itu salah kali. Oh iya ya. Coba kerjain lagi. Oh jadi yang benar X kurang dari 2 ya? Iya, betul sekali. Dodi gimana, Dodi? Ya Pak, sama. Ya, mantap. Ya, mungkin sekian dulu ya untuk pertemuan hari ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan membahas materi yang lainnya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Mohon maaf ya bila saya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.